Di video ini gue bakal ngebahas bagaimana sih mekanisme tapera ini sebenarnya, karena ada juga sebagian orang yang menganggap ya, kalau misalkan kebijakan terbaru ini adalah kebijakan yang bakal menguntungkan masyarakat. Jadi gue sebenarnya baru balik kerja banget malam-malam, gue langsung mandi dan langsung bikin video ini karena gue berasa gatel gitu. Setelah banyak berita dan sebagian orang yang nganggap kalau misalkan kebijakan tapera ini adalah kebijakan yang bakal menguntungkan masyarakat kecil, terutama para buruh atau orang-orang dengan berpenghasilan rendah gitu ya. Nah, setelah gue berasa gatal ini, gue nggak langsung nyalahkan orang itu, tapi gue coba cari data-datanya, kenapa sih orang-orang ini bisa menganggap kalau misalkan kebijakan tapera ini adalah sesuatu yang baru yang bakal menguntungkan masyarakat. Dan data-data yang udah gue kumpulin bakal gue share ke lo sekarang. Kenapa sih kebijakan tapera ini adalah salah satu buah bibir baru dan mungkin lagi diperbincangkan di seluruh Indonesia. Jadi walaupun kebijakan tapera ini adalah kebijakan yang udah dirancang di tahun-tahun sebelumnya, tapi baru ramai sekarang itu karena Bapak kita, Presiden Joko Widodo itu udah menandatangani rancangan undang-undang tapera ini yang mewajibkan juga karyawan swasta buat ngikutin potongannya. Oke, sampai sini udah paham ya kenapa dia bisa rame? Oke, yang pertama, buat lo yang bertanya-tanya kapan sih kebijakan tapera ini atau iuran wajib tapera ini bakal berlaku buat karyawan swasta. Nah, gue dapat info dan gue udah cari-cari datanya kalau misalkan kebijakan tapera ini bakal ditunda dulu karena belum ada urgensinya, kata menterinya. Tapi akan direncanakan tetap berjalan di tahun 2027. Intinya lu baru mulai dapat potongan iuran tapera ini di tahun 2027. Dan yang kedua, bagaimana sih mekanisme potongan tapera ini buat pekerja swasta kayak kita-kita ini? Nah, mungkin sebelumnya lu juga pernah berpikiran seperti gue ya, kalau misalkan potongan 3% ini perhitungannya tuh kayak gini. Kalau misalkan gaji kita 5 juta, dikurangi 3%, kita dapat hasil 150.000, lalu kita kalikan dalam 12 bulan kita dapat 1.800.000, lalu kita kalikan lagi 20 tahun, kita dapat 36 juta, yang dimana kalau misalkan kita dapat 36 juta, itu gak masuk akal kalau misalkan kita pakai buat beli rumah, apalagi di Jakarta ya. Gak ada lah harga rumah segitu ya. Jangankan di Jakarta, mungkin di kampung gua juga kagak ada rumah 36. Misalkan kita bicara soal potongan, kita sudah pasti tahu kan kalau misalkan kita itu bakal dapat potongan 3% yang dimana 2,5%-nya itu dibayarin oleh kita sendiri dan 0,5%-nya itu dibayarin oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan lu seorang freelance atau pekerja lepas, lu itu wajib bayar 3% full dari upah lo itu. Gimana? Dan menurut gua ini adalah salah satu indikasi yang bikin orang-orang itu menjadi was-was dan akhirnya tapera ini jadi ramai kemana-mana. Karena apa? Karena ya kita kan kerja ya, dapat upah, dapat gaji, lalu kita dipaksa buat dipotong sebesar 2,5% buat iuran wajib tapera ini. Yang dimana menurut gua potongan wajib tapera ini itu lebih besar dari potongan-potongan yang sebelumnya udah gua dapetin. Nah, misalnya BPJS itu kita dapat potongan 5%, cuma 1%-nya itu dibayarin oleh kita, sedangkan 4%-nya itu dibayarin oleh perusahaan. Dan jatuhnya kalau misalkan kita bandingkan dengan iuran wajib tapera ini, tentu lebih gede potongan wajib tapera dibandingkan BPJS, ya kan? Kalau misalkan kita bicara soal kebijakan, nah jadi kebijakan ini tuh mewajibkan semua kalangan, semua orang yang statusnya bekerja atau menerima upah ini harus ikut iuran wajib tapera ini. Mau lu kerja di sektor apapun, pasti kena iuran ini. Ojol-ojol pun, kalau misalkan gua lihat dari berita, ikut pusing juga tuh mikirin iuran buat tapera. Jadi menurut Komisioner BP Tapera ini, kalau misalkan dana tapera yang dihimpun dari masyarakat pekerja-pekerja yang berpenghasilan rendah itu bakal dikelola dananya itu oleh BP Tapera, lalu dikembalikan lagi kepada orang-orang yang udah menyetorkan iuran wajibnya berupa simpanan pokok dan hasil pemupukannya. Istilah gampangnya, duit lo itu bakal diputar sama pemerintah atau mungkin manajer investasi, lalu bakal dikembaliin lagi ke lo kalau misalkan pesertaan tapera lu itu udah berakhir atau udah pensiun gitu. Karena selagi lu masih kerja, pasti akan selalu ada potongan tapera di slip gaji lu nanti ya di 2027. Dan menurut gua yang awam ini, dan gua gak terlalu paham soal ekonomi ya, apalagi soal politik itu, gua gak ada ketertarikan di sana. Tapi yang gua mau bilang, kebijakan ini tuh sebenarnya menurut gua perlu dipertimbangkan lagi. Karena kalau misalkan kita compare sama iuran JHT ya, yang jelas-jelas iuran JHT ini lebih kecil potongannya buat kita ya, walaupun potongannya itu 5%, cuma kan kita bayar 1% doang ya kan? Kalau misalkan kita bandingin tapera, kita potongannya 2,5%, yang jelas kalau misalkan kita bandingin itu lebih gedean tapera dibandingkan BPJS. Nah,
Kalau misalkan kita balik lagi ke masa di 2020 kemarin, lo tahu kan, kalau misalkan terjadi banyak PHK di mana-mana. Cuma untungnya orang-orang masih bisa bertahan hidup sampai mungkin ya 1 atau 3 bulan ke depan dengan ngandelin dana JHT yang mereka cairin sampai mereka dapat pekerjaan baru atau dipanggil lagi di tempat kerja lamanya. Kalau misalkan kita bandingin soal Tapera, kita belum tahu apakah dana Tapera ini bisa dipakai saat kita punya urgensi kayak gitu. Who knows? Buat lo yang tanya ke gua, berapa bang returnnya, kan duit kita diinvestasiin sama pemerintah, dikelola, dipupuk sama pemerintah, apakah nanti returnnya sama kayak deposito, reksadana, saham, atau kayak cryptocurrency bisa melambung tinggi gitu? Nah, jawabannya gua kagak tahu karena di aturan itu gak nyebutin gitu berapa return yang bakal kita dapetin. Namanya juga kan ini investasi dari pemerintah, kita cuma bisa ngasihin duit kita, ngasih kepercayaan penuh ke pemerintah, lalu kita bakal dapet duit kita balik berupa simpanan pokok sama hasil pemupukannya. Manfaat dari Tapera ini mungkin kebanyakan orang bakal berpikir dan setuju sama kebijakan pemerintah ini dan menganggap pemerintah itu peduli sama masyarakat ya, karena masyarakat diperhatikan sama pemerintah dengan menyediakan perumahan yang layak dan murah dikala harga tanah yang melambung makin gak masuk akal gitu. Kalau misalkan gua ngutip dari komisionernya BP Tapera, dia bilang kalau misalkan pihaknya itu berperan dalam penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dan berlandaskan gotong royong, mungkin kayak BPJS kali ya. Dari yang gue baca, iuran wajib Tapera ini punya manfaat minimal 3 buat orang-orang yang punya penghasilan rendah. Yang pertama pastinya buat mengajukan KPR. Yang kedua untuk renovasi rumah. Yang ketiga buat pembangunan rumah. Kalau misalkan lu adalah orang yang masuk kategori orang yang mempunyai penghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, lu itu bisa ngajuin kredit perumahan rakyat atau KPR ini setelah lu udah jadi peserta Tapera selama 1 tahun. Misalkan lu itu adalah emang orang yang masuk kategori penghasilan rendah, tapi lu itu udah pernah tercatat sebagai orang yang udah punya rumah, mungkin lu gak bisa ngajuin kredit perumahan rakyat atau KPR. Mungkin lu bisa ngajuin itu untuk renovasi atau pembangunan rumah. Karena dari yang gue baca, orang-orang yang bisa mengajukan KPR melalui Tapera ini adalah orang yang belum pernah punya rumah pertama. Oke? Nah, pertanyaannya kalau misalkan lu itu adalah orang dengan berpenghasilan di atas 10 juta dan gak masuk kategori orang yang berpenghasilan rendah, apakah lo bisa mengajukan manfaat dari Tapera ini? Jawabannya mungkin nggak bisa, karena dari yang gue baca, orang yang bisa ngajuin ini tuh orang dengan berpenghasilan rendah ya, 8 juta ke bawah gitu. Pasti tanya kalau misalkan lo itu bukan orang yang termasuk dalam kategori orang dengan penghasilan rendah, misalnya gaji lo let's say 10 juta ke atas. Nah, jawabannya duit lo bakal kembali ke lo berupa simpanan wajib dan hasil pemupukannya. Nah, itu nanti bakal ada kalkulasinya seperti apa. Cuma yang jadi pertanyaan itu kapan kepesertaannya itu berakhir? Jawabannya setelah lo berhenti kerja. Nah, selagi lo masih kerja, mau itu freelance, mau lo kredit perusahaan, selagi lo statusnya kerja, lo pasti dapat potongan ini, karena potongan ini itu udah dirancang buat orang-orang yang masih bekerja dan wajib ngikutinnya. Kalau misalkan lo sering baca undang-undang atau sering baca apa aja sih benefit yang lo dapetin ketika lo bekerja di perusahaan, mungkin lo pernah dengar program perumahan dari BP Jam Sostek, bener kan? Nah, di sini gue bakal bahas juga kenapa ada Tapera sedangkan ada juga program dari BP Jam Sostek buat perumahan rakyat. Sekarang gue bakal ngutip perkataan langsung dari orang BP Jam Sosteknya, dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan ada perbedaan antara program perumahan dari BP Jam Sostek dan program perumahan dari BP Tapera. Untuk program perumahan dari BP Jam Sostek itu sifatnya adalah tambahan. Sedangkan kalau misalkan Tapera itu adalah kewajiban dan amanat undang-undang. Itu artinya ada perbedaan signifikan dari program perumahan BP Jam Sostek dan program perumahan dari BP Tapera. Yang satu adalah bonus tambahan, layanan tambahan, sedangkan yang satu adalah program dari pemerintah yang merupakan kewajiban dan amanat undang-undang. Tujuan badan ini dibentuk adalah tidak lain untuk menyediakan perumahan yang layak untuk para peserta, terutama orang-orang yang berpenghasilan rendah, serta melindungi kepentingan pesertanya itu sendiri ya. Mungkin sekilas kalau misalkan kita dengar dan lihat, kebijakan itu sangat-sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi orang-orang, terutama orang-orang dengan berpenghasilan rendah gitu ya. Cuma ada satu hal yang jadi kontroversi, banyak politikus mengkritik keras, banyak orang-orang mengkritik keras karena kebijakan ini tuh dianggap aneh karena
dipaksa untuk menabung ya, masyarakat itu dipaksa untuk menabung. Pekerja mungkin gue cuma bisa bilang dan mungkin bisa mewakili orang-orang yang merasa keberatan dengan adanya potongan wajib tapera ini ya. Gue itu sebenarnya udah kenyang banget yang namanya potongan. Berapa lagi duit yang harus gue kasih ke keluarga gue, sedangkan potongan aja itu bertambah ya, bukan berkurang. Kita aja sekarang itu udah ada potongan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, pajak penghasilan, dan ditambah lagi ada potongan tapera. Dan kalau misalkan ini tuh adalah potongan wajib doang ya. Belum lagi kalau misalkan kita itu gak bisa masuk kerja kayak anak sakit, izin kerja ada urgensi, tentu kan potongan kita itu jadi membesar ya. Dan kalau misalkan kita kalkulasiin dari potongan yang udah kita dapat, tentu nominalnya itu gede cuy. Menurut gua, punya rumah yang layak apalagi bagus itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi semua orang, apalagi laki-laki ya. Mereka itu harus nge-provide orang-orang di rumahnya itu seenggaknya punya tempat bernaung. Cuma yang jadi masalah itu karena ada menabung secara paksa ya. Karena menurut gua, menabung secara paksa itu nggak boleh lah. Karena gini ya, prioritas orang itu atau urgensinya itu orang beda-beda ya. Ada yang urgensinya itu yang penting bisa makan dulu lah. Yang kedua, yang penting nggak ngelihat keluarga susah dulu itu adalah sebuah kebahagiaan gitu. Jadi prioritas orang itu berbeda-beda, jadi gak bisa dipukul rata gitu aja gitu ya. Jadi intinya pemerintah itu udah baik dan mau memperhatikan rakyat kecil yang berpenghasilan rendah supaya mereka itu segera punya rumah yang layak dan murah gitu kan. Dan sekarang gimana pendapat lo? Apakah kebijakan ini bakal berjalan sesuai harapan? Dan apakah kebijakan ini bisa memberikan jaminan terutama buat rakyat kecil yang berpenghasilan rendah untuk punya rumah? Coba lo kasih pendapat di bawah biar